selanjutnya kita harus mengetahui jenis-jenis gerhana matahari dan gerhana bulan itu sendiri, yang mana gerhana bulan ini terdiri atas gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Begitu pula dengan gerhana matahari terdiri atas gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Itulah pengetahuan kita secara umum tentang gerhana ini. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan bagaimana proses gerhana tersebut. Sebelum itu kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang kami gunakan untuk proyek ini yang akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia, dipersilakan. Baiklah, alat dan bahan yang kami gunakan dalam proyek ini yang pertama yaitu ada kardus yang dilapisi kemudian dengan kertas karton hitam, dan di sini selanjutnya ada benang, dan di sini kami menggunakan senter sebagai matahari dan bola kasti sebagai bumi, dan selanjutnya di sini ada bola pingpong yang berfungsi sebagai bulan. Oke, mungkin itulah alat dan bahan yang kami gunakan untuk proyek ini. Selanjutnya langkah kerja yang akan dijelaskan oleh Nur Azira. Kepada Nur Azira, dipersilakan. Baiklah, langkah kerjanya yaitu yang pertama melapisi kardus dengan kertas karton hitam. Selanjutnya yaitu melubangi bagian sisi kardus tersebut sebagai untuk meletakkan senter. Dan selanjutnya yaitu menggantungkan tali sebagai tempat untuk menggantungkan bola kastik dan bola pingpong. Selanjutnya untuk mendemonstrasikan proyek kami ini, untuk mengetahui bagaimana posisi bumi, matahari, dan bulan tersebut pada gerhana ini akan dijelaskan oleh Nanda. Kepada Nanda, dipersilakan. Pertama itu adalah gerhana matahari. Gerhana matahari yaitu pada saat posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Yang pertama itu adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari total atau disebut juga dengan gerhana matahari sempurna terjadi jika seluruh permukaan bumi tertutupi oleh bayangan-bayangan umbra bulan. Gerhana ini terjadi hanya di daerah yang terkena umbra atau bayangan inti bulan. Nah, di sini bisa dilihat yaitu pada bagian di tengah ini. Nah, ini terjadi gerhana matahari total. Nah, selanjutnya yaitu ada gerhana matahari sebagian terjadi saat permukaan bumi tertutupi penumbra bulan. Waktu berlangsung gerhana matahari sebagian lebih lama dibandingkan dengan waktu berlangsungnya gerhana matahari total. Hal ini karena penumbra bulan lebih luas daripada umbra bulan. Nah, untuk gerhana matahari sebagian ini pada pinggir ini, yang terdapat masih ada setengah cahaya mataharinya. Selanjutnya yaitu gerhana matahari cincin terjadi saat bulan berada pada titik terjauh dari bumi. Pada kedudukan ini, panjang kerucut umbra tidak cukup menutupi bumi, tetapi panjang umbra bulan yang menutupi bumi. Nah, ini bisa dilihat. Nah, berbentuk seperti cincin, itulah yang dinamakan matahari cincin. Baiklah, selanjutnya itu adalah gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Yang pertama yaitu ada gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan sehingga matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis yang sama. Seperti yang dicontohkan yaitu ini gerhana bulan total. Selanjutnya yaitu gerhana bulan sebagian atau parsial terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan, tapi sinar matahari sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra sehingga masih ada bagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Nah, bisa dilihat ada bagian bulan yang terkena cahaya matahari. Selanjutnya itu ada gerhana bulan penumbra terjadi ketika seluruh bagian bulan berada bagian penumbra sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Itulah penjelasan dari proyek kami tentang gerhana. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan dapat